Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrizal Dawamsyah dengan nomor induk mahasiswa 13122000014 dari kelas R. Perkenalkan, nama saya Feroksana Sandra dengan NIM 13122000038. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Erzamat Raihan dengan NIM 13122000146 dari Perkenalkan, nama saya Devi Nadila dengan NIM 13122000055. Perkenalkan, nama saya Selintan Verwena dengan NIM 13122000052. Perkenalkan, nama saya Ismi Safira dengan NIM 13122000099. Selamat siang, mohon maaf ya jika mengganggu waktunya. Di sini saya ingin menanyakan tentang lembaga negara yang ada di Bali. Sebelumnya, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat siang, saya dengan Fendi sebagai pegawai bank di PT Bank Sentral Asia Kalau boleh tahu kakaknya sebagai apa di sana? sebagai wealth specialist. Selanjutnya di sini saya ingin menanyakan tentang lembaga negara untuk perbankan yang saudara ketahui, bisa tolong dijelaskan? Ya, kalau di perbankan itu banyak, ada PPATK, ada OJK, itu salah satunya. Nah, kalau OJK itu lembaga negara yang melindungi bank-bank seluruh Indonesia. Salah satunya. Kalau PPATK itu salah satu ya kayak melindungi apa ya, transaksi yang berlebihan, yang pencucian uang. Nah, itu kita kayak wajib melaporkan di PPATK ya, transaksi mencurigakan lah. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, saya ingin mengetahui hak dan kewajiban saudara sebagai pegawai bank di PT Bank Sentral Asia. Kalau kewajibannya karena bekerja di bank ya harus menjaga kerahasiaan bank, seperti menjaga kerahasiaan data customer. Terus kewajibannya lagi kalau ada transaksi mencurigakan itu harus melaporkan tadi ke kayak PPATK. Kalau haknya ya pastinya harus dilindungi sama banknya. Kalau misalnya ada hal yang terjadi di kita, misal kayak ada teror atau apa, itu hak kita tetap harus mendapatkan perlindungan dari bank. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf jika mengganggu waktunya. Selamat malam saudara, mohon maaf jika mengganggu waktunya. Sebelumnya, perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Roni, saya bekerja di PT Prima Master Bank di Jalan Jembatan Merah. Posisi saya sebagai staf biro direksi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menanyakan tentang lembaga negara menurut perbankan yang Anda ketahui. Tolong jelaskan sedikit saja. Kalau lembaga negara yang mengawasi perbankan itu Bank Indonesia sama OJK. Nah, itu mencakup semua perbankan, termasuk BPR dan lain-lain. Dan OJK itu udah lebih luas lagi, semua yang mengenai yang ada unsur-unsur perbankan itu semua diawasi oleh OJK. Nah, itu setiap tahun pasti ada pengawasan, ada
survei, edit, semuanya diperiksa kalau ada kecurangan atau apa, karena ini yang mengontrol berjalannya perbankan di Indonesia. Selanjutnya pertanyaan kedua, hak dan kewajiban saudara sebagai pegawai di PT Bank Prima itu apa aja sih? Ya, kalau kewajiban itu ya harus tidak melanggar aturan-aturan perbankan dan menjalankan semua sesuai target dan tepat waktunya. Nah, kalau haknya ya selain salary ya tunjangan-tunjangan, terus waktu banyak yang sesuai yang aturan perusahaan dan aturan negara. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya, maaf jika mengganggu. Selamat malam. Selamat malam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai lembaga negara menurut pandangan Hans Kelsen. Sebelum kita menginjak ke pembahasan saya, perlu diketahui lembaga negara di Indonesia itu contohnya seperti apa sih? Lembaga negara di Indonesia itu contohnya seperti ada DPR, ada Mahkamah Agung, ada Presiden, ada menteri-menteri, dan lain-lain lah, seperti itu. Nah, kita masuk kepada pembahasan lembaga negara menurut pandangan Hans Kelsen. Pengertian organ atau lembaga negara secara lebih dalam dapat mengadopsi pandangan Hans Kelsen mengenai the concept of the state organ dalam bukunya General Theory of Law and State. Hans Kelsen menguraikan bahwa whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ. Artinya, siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum, legal order, adalah suatu organ. Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Di samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma dan atau bersifat menjalankan norma. Their functions, be they a norm creating or of a norm applying character, are all ultimately aim of at the execution of a legal sanction. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya sebagai pembuka pandangan Hans Kelsen tentang lembaga negara. Terima kasih. Ada satu konsep lain yang lebih sempit, yakni konsep material. Menurut konsep material ini, seseorang disebut sebagai organ negara jika dia secara pribadi menempati kedudukan hukum tertentu, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, lie personally has a specific legal position. Transaksi hukum, yakni perjanjian, merupakan tindakan membuat hukum, seperti halnya keputusan pengadilan. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dan juga hakim melakukan fungsi membuat hukum, tetapi hakim adalah sebuah organ negara dalam pengertian yang lebih sempit, dan sedangkan pihak-pihak dalam perjanjian tidak dianggap sebagai organ negara. Hakim adalah organ negara menurut pengertian yang lebih sempit karena dia dipilih atau diangkat untuk menduduki fungsinya, dan karena dia menjalankan fungsinya secara profesional, dan karena itu dia menerima upah reguler, gaji yang bersumber dari keuangan negara. Oke, di sini saya akan menyimpulkan tentang ciri dan kekuasaan dari organ negara. Organ negara sendiri memiliki 3 ciri yang dalam arti sempit. Pertama, organ negara dipilih untuk menempati fungsi atau jabatan tertentu. Kedua, fungsi tersebut harus dijalankan sebagai profesi utama. Dan yang ketiga,
Pada akhirnya setiap organ negara berhak mendapatkan gaji dari negara. Maka demikian, organ negara secara luas tidak hanya mencakup dari 3 kekuasaan, yang mana adalah kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif saja. Seperti contoh, organ negara harus menjalankan fungsi berupa law creating dan law applying, dan juga mereka harus memiliki posisi sebagai pejabat atau di dalam sebuah struktur pemerintahan. Dalam pengertian yang lebih sempit lagi, organ atau lembaga negara itu hanya terbatas pada pengertian lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU, UUD, dan UU atau oleh peraturan yang lebih rendah. Untuk memberikan kekhususan kepada lembaga-lembaga negara yang berada di tingkat pusat, yang pembentukannya diatur dan ditentukan oleh UUD 1445, maka lembaga-lembaga seperti MPR, DPR, MA, MK, dan BPK dapat pula disebut sebagai lembaga negara yang tersendiri, yaitu lembaga negara dalam arti sempit atau lembaga negara dalam pengertian. Hal ini berarti bahwa pada prinsipnya dalam setiap pembahasan mengenai lembaga negara atau organisasi negara, terdapat 2 unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan Pada setiap pembahasan mengenai lembaga negara atau organisasi negara, pada prinsipnya ada 2 pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan fungsi. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan fungsi adalah gerakan wadah itu sesuai dengan maksud pembentukannya. Apabila kita mencermati Undang-Undang Dasar 1945, diketahui bahwa organ-organ yang dimaksud ada yang disebut secara eksplisit namanya. Dan ada pula juga yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya aja. Lalu terdapat pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.